mati duluan. Baik, saya teruskan ya. Sampai mana tadi? Maha ulai. Malaikat itu ngapa itu? Sampai mungkruk-mungkruk begitu, kayaknya ada beban berat dia, padahal Allah tahu. Fayakuluna, maka malaikat itu menjawab dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, haulai abdun min ibadik. Itu kan golongan orang-orang di antara hamba-hambamu yang pertama dan yang kedua juga. Jadi kalau haulai abidu itu ya jama', tapi ibadik itu jama'. Jadi kalau abidu itu bagian dari ibadik. Dia itu golongan hamba-hambamu di antara hamba-hambamu yang lebih banyak. Fayaquluna, maka Allah menjawab, mengatakan lagi, berfirman lagi, khaffuha anhum. Khaffu, coba lepaskan itu yang di punggungnya. Ha itu kembalinya kepada apa yang ada di punggungnya, yaitu ala duhurihim amsalul ibadul rasiyati dunuban. Khaffuha anhum, coba lepaskan dari punggung-punggung mereka. Wa yaj'aluha 'alal yahudi wan nasara, maka jadikanlah dosa-dosa itu untuk orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa adkhiluhum, dan masukkanlah mereka bi rahmatil jannah, yaitu masukkan ke dalam surga karena rahmatku atau dengan rahmatku. Nah, itu hadisnya seperti itu. Jadi 3 kelompok itu. Yang pertama digairi hisab. Yang pertama itu digairi hisab, yaitu tidak dihisab lagi. Nah, kira-kira yang kelompok yang digairi hisab itu siapa saja? Nabi pernah mengatakan ada 4 golongan yang orang-orang masuk ke surga digairi hisab. Yang pertama itu orang-orang yang jihadnya lillah, yaitu jihadnya benar-benar karena Allah, karena ridho Allah, membela agama. Nah, berjihad membela agama Allah itu yang pertama, membela agama Allah dari apa? Dari orang-orang yang berupaya menghilangkan agama, yaitu dengan mengolok-olok, dengan mengganggu orang yang menyebarkan agama, dan orang yang mengolok-olok agama yang tidak menghendaki. Makanya ada di dalam Yasin itu apa? Qalu inna tatayyana bikum la illam yantahu. Apa itu? Gimana ayatnya? Saya lupa itu. Apa itu? Kalau lagi gini kapal ya? Kalau ada yang ngefans apa itu? Inna tatayyana. Terus gimana itu? Masa jamaah DMI orang belah malu anak-anakmu ada pengurus DMI. Gimana itu bunyinya? Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lana jumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Dapat kok. Kalau berkatalah orang-orang kafir
kafir, orang Bani Israel, orang penduduk Antioquia, inna tatoyyarna bikum. Tatoyyarna itu dari kata toirun. Gua kata keburungan gua jadi berantakan begini. Orang burung sih. La ilam tantahu, kalau kamu tidak menghentikan dakwah, lanat cuman nakum, pasti kamu akan aku rajam. Aku rajam itu apa? Dicambuk, ya dilemparin batu. Walayamassannakum minna adzabun alim, dan aku akan menimpakan siksaan kepadamu dengan siksa yang sangat pedih. Itu orang-orang Antioquia. Jadi ada Rasul dikirim oleh Allah disakitin karena dakwah ngaji. Gitu. Sama kita lagi ngaji itu ditimpukin, mau ditimpukin. Lah orang-orang yang begitu, orang-orang yang begitu diperangin, kenapa? Menghina agama, terus mati syahid. Maka orang yang mati syahid itu dia mengakhirkan hidupnya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah Allah memasukkan ke dalam surga tanpa ditimbang lagi. Yang kedua, orang yang alim. Orang yang alim. Orang yang alim itu kenapa? Karena dia juga jihad fisabilillah, termasuk menjalankan menyebarkan, mengajarkan agama, mengajak orang untuk taat kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amala amalan shalihan. Itu orang-orang yang berjuang di dalam menjalankan. Jadi kalau kita lagi ngaji itu juga berjuang. Ngaji berjuang. Makanya kalau lagi ngaji ini semuanya mati, insya Allah masuk surga. Mau? Hah? Ayo kita doa bareng-bareng yuk. Ya Allah, masukkan ke surga, tapi mati dulu, mati bareng. Allahumma amin gitu. Coba, yang kencang. Maaf. Jadi gitu, dan khawatir. Jadi orang yang alim itu kenapa alim? Orang yang alim itu adalah ulama, allama wa amala bi'ilmihi. Orang yang disebut alim itu tahu dan dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan pengetahuannya. Itu. Makanya kenapa kita sering di dalam hati kita itu banyak penyakit hati, gedek, hasad, dengki, riya, karena dua hal. Itu pertama karena kita berada di dalam kesubhatan, itu salah satunya. Subhat itu apa? Subhat itu memahami Islam, agama itu tidak tuntas, sehingga dia pede tapi salah. Itu. Ya mohon maaf nih, kayak tadi umpamanya selawat tadi, tahu baca apa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dawaiha. Begitu kan? Kenapa? Karena memang gak tahu, memang benar gak tahu. Nah, yang begitu dipamerin terus ini mohon maaf nih, bukan nyinggung banget, tapi itu memang penting bagi kita. Kalau kira-kira kita dalam satu hal, masalah agama ibadah, masih kita lagi mulai memahami, itu nggak usah koar-koar. Kenapa? Balik awak dewek, dan itu akan memperbesar
penyakit hati yang sering tumbuh di dalam hati kita. Itu Hasan Basri mengatakan begitu. Karena apa? Dia subhat. Subhat itu maksudnya bukan makan barang mubah. Memahami Islam tidak tuntas. Ditanya, ini dalilnya ada di mana Quran? Surat apa? Ayat berapa? Pokoknya ada di Quran. Begitu. Nah, kayak tadi hadis itu, fayakuluna kan sama ya. Tapi kalau nggak paham, fayakuluna itu siapa yang ngomong? Nggak tahu. Itu. Kalimatnya kan sama, fayakuluna. Kalau yang nggak paham, yang nggak paham, ini siapa yang ngomong? Itu nggak tahu. Nah, karena itu penting. Jadi yang kedua itu orang yang menjadi kitab adalah orang yang alim. Alim adalah allama wa amala, yakni orang yang memahami betul tentang sesuatu dan dia berbuat sesuatu sesuai dengan pemahamannya. Nah, kalau kita belum tahu berbuat seakan-akan benar padahal dia tidak tahu, maka dia termasuk la yadri fa innahu la yadri. Orang itu nggak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, orang yang gemar sedekah. Orang yang gemar sedekah itu bila bisa selama sedekahnya didasarkan atas apa? Keikhlasan. Jadi apa namanya di surat Al-Lail itu apa? Al-Lail idza sajama wa ta'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal apa? Wal-laili idza terus fa'aman man aqa wa saddaqa bil husna. Siapa yang telah memberikan sesuatu dalam arti harta atau kekayaannya atau bagian dari yang dia miliki ilmunya, wa saddaqa bil husna, karena kejujuran dan pengakuannya terhadap adanya balasan kebaikan kepada Allah dari Allah. Fajanu yasiruhu lil yusra, maksudnya dia akan diberikan kemudahan di dalam akhirat, ya. Walaupun ada yang memahami dia akan dimudahkan untuk memberi berderma, tetapi yang paling banyak mengatakan dia akan di akhirat nanti akan dimudahkan. Asli gampang, pas dibangkitkan gampang, masuk penghakiman dulu, nggak pakai langsung senang masuk surga gitu. Nah, itu juga ini. Nah, jadi orang yang gemar sedekah. Yang keempat, orang yang loman kalau urusan menuntut ilmu. Orang yang loman kalau dia menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang yang menuntut ilmu, wah, dia pengen sama dia. Anak menuntut ilmu dibiayai. Maka kisah ada seorang tukang gali kubur. Tukang gali kubur itu pas tiba-tiba dia sedang termenung, ada ibu-ibu datang. Gitu. Namanya Bang Ucon. Pak Ucon, tolong gali kuburan. Buat siapa, Mak? Buat anak saya. Anak yang mana? Oh, anak yang kecilan dipanggil Allah duluan. Oh gitu. Oh yaudah, digali. Pas dia nurunin, pas diambil itu nurunin, Bang Ucon. Pas mau naruh itu mayat baru mau sampai ke tanah, itu tiba-tiba dikagetin seakan-akan ada rombongan yang berebut itu mayat langsung dibawa kabur.
pakaiannya putih-putih, kaburnya nggak tahu kemana, pokoknya kabur panas gitu. Orang lain yang ikut di kuburan mah nggak ada yang tahu. Akhirnya itu yang namanya Bang Ucot, gatal anak ini ada yang rasa. Ada yang ngomongin di belakangnya. Itu kabur, tiba-tiba itu orang yang kubur tadi pingsan. Orang yang di atas bingung, ngapa itu Bang Ucot pingsan? Kagak apa-apa. Udah. Nah, akhirnya kaget. Terus ditanya, habis nguburin mau pulang. Terus itu yang namanya Bang Ucot, tukang gali kuburan sama tukang turunin gitu ya. Ya. Nanya sama mama, "Mak, emang itu anak yang mati kerjanya apaan?" Dia mah menuntut ilmu, dia mah lagi belajar. Makanya orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu dengan keteguhan hati dan niat karena Allah, itu termasuk orang-orang yang digampangin masuk surga. Itu makanya kalau ngaji serius, biarin saking seriusnya sampai ketiduran gak apa-apa, tinggal aja pulang. Wah, ini serius banget sampai ketiduran, udah tinggal pulang, berkat nggak bawa aja, biarin dia pelong. Nah, gak lama lagi ibu itu, mak itu datang lagi, Bang Ucot tolong gali lagi kuburan. Buat siapa lagi, Mak? Buat anak gua yang tuaan, nyusul adiknya. Begitu juga ketika diturunin, itu dia melihat langsung, akan melihat dilemput itu apa yang menurut dia malaikat. Nah, cuman yang kedua dia cuma gak kaget lagi, langsung cuma pilih ya gitu aja. Langsung wangi. Udah pokoknya gitu. Nah, datang lagi, "Mak, itu bocah yang kemudian itu kerjanya ngapain?" Ini itu kan yang kemarin meninggal adiknya, dia kan sekolah nyantren. Nah, yang abangnya itu tukang kusen. Tahu tukang kusen? Makanya kalau ada tukang kusen itu insya Allah digairi. Orang dibilangin itu tukang kusen, cuman hasil bikin kusennya, jual kusennya itu semuanya buat ngebiayain adiknya biar pinter. Itu ini yang digairi hisab, gampang digairi hisab itu. Asal apa yang ada di kantongnya itu udah sedekahin, bagus. Gitu. Kan makan, ya kan makan, urusan makan ya makan. Habis makan sedekahin. Itu Rasulullah itu kalau dapat kiriman gitu berkat tahu. Ini pisang diberkatin, dikantongin, dimasukin mobil Avanza loh. Umpama dulu pulang ya. Suruh pulang apa suruh ke surga? Itu, jadi itulah. Jadi tentunya ketulusan bahwa senantiasa mengikat dirinya, hatinya, lisan dan pikirannya kepada Allah, sehingga semuanya akan menjadi amal soleh. Maka kalau semuanya amal soleh, orang ditimbang lagi kita. Pas kita dibangunin dari kuburan gitu, tanya, "Saya belum?" Ucot, "Masuk mana?" "Belum apa tahu lah." "Surga." Langsung masuk surga. Nah ini yang pertama, bigairi. Mudah-mudahan tak Ucot di surga bigairi. Kita juga begitu. Yang kedua, hisaban yasiro. Hisaban yasiro itu dihisab tapi digampangin. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa
'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa-siapa asal itu yang namanya kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, beres. Seberapa beratnya melebihi dari keburukannya, yang penting jomplang dikit, nggak pakai jomplang banget, jomplang dikit udah aman. Ya. Ini kira-kira nih wajah-wajah kayak kita nih, kalau ditimbang kira-kira berat dosanya apa berat baiknya? Dosanya kalau berat. Terus istighfar habis sholat berapa kali? Aku bilang aja 3. Nah, 3. Yakin ada dosa nggak di awak cewek itu? Yakin. Istighfarnya berapa? 3 kali. Yakin nggak dibersihin sama Allah? Apa sih ainul yakin itu apa sih? Tanya nih dia jawab. Ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ainul yakin itu adalah kemampuan seseorang di dalam melihat secara mata ain. Wah, ini benar nih. Itu namanya ainul. Hakul yakin. Nah, itu sudah benar, pikirannya, hatinya bermantap. Tapi kalau baru ainul yakin berarti belum hakul yakin tuh. Nah, itu. Jadi ya mudah-mudahan hakul yakin, cuman salah ngomong. Itu aja teman-teman jangan begitu ngapa. Ya. Nah, jadi itu fa'amma man saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin. Jadi mendapatkan akibat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biar gak panjang. Yang ketiga, birahmatillah. Birahmatillah itu bagaimana? Itu orang datang kepada Allah, itu kayak mikul-mikul dosa, udah keberatan dosa. Mending kalau keberatan baik mah kagak bakalan berat, lengar. Makanya dikata Allah nadiratan wa surura, dia cahayanya melihat, ya karena penamaan baiknya belum banyak benar, udah cerah aja di kuburan itu dia sudah kelihatan surga. Itu ya karena di kuburannya sudah kelihatan surga, pas dibangkitkan dia nggak kaget lagi, pas dibangkitkan surga begitu. Tapi kalau yang melihat neraka itu yang kalau dibangkitkan dia bilang apa? Ya wailana, gimana itu? Lupa saya. Kalau ini doang, ngapal. Kalau ya wailana, mambaan sana mimmal. Siapa yang godain ini? Udah enak-enak tidur, buat menang lagi. Itu malaikat ngomong. Malaikatnya ada songong. Para rupiah, ini yang dijanjiin sama Allah dulu. Begitu lagi ngomong. Itu untung aja bukan malaikat Jail itu yang ditemuin. Kalau makan Jail itu langsung mati lagi lu. Gitu. Nah, dibangkitkan. Makanya nanti orang mati itu tergantung kebiasaannya. Dan orang dibangkitkan tergantung bagaimana matinya. Ini paman, ini saya. Saya kan doyan mancing ya. Sampai ketawa. Saya ini doyan mancing. Saya mancing. Ada duhur, Allah ini
sebentar lagi di pelampung habis dimakan. Kan gila ya, masa pelampung dimakan ikan? Ikan makan apa? Empang. Saking anunya tuh pelampung digoyang ya ikan, gila digoyang ikan. Emang pakai buntut? Ikan makan umpannya, pelampungnya goyang. Ikan tadi bilang, nah lo pelampung dimakan ikan mau begitu. Padahal ikannya nggak tahu. Kagak jadi akhirnya lupa itu sholat. Pas kaget ditarik pelampungnya, saya kedot ternyata nyangkut, akhirnya saya kejerbak mati. Akhirnya satu topi mati lagi mancing. Matinya gimana? Kejebur empang. Lah nanti, ketika pas kita kejebur empang, kira-kira pikirannya kemana? Ayo ngaku, yang suka mancing ngaku. Nih Pak, kalau pas mati megang joran, pikirannya kemana? Gak mungkin megang joran, ya pelaku. Ya si Tuhan hakim kita gak mungkin. Pikirannya pasti macam-macam. Dan nanti dibangkitkan seperti kematiannya. Jadi bisa jadi nanti saya dibangkitkan itu joran gua tertarik. Gitu. Sama kan? Qalu ya wailana. Makanya kalau pas matinya lagi ngaji Quran, ketika dibangkitkan dia nyebut sampai mana tadi ayatnya begitu. Kalau pas matinya itu lagi bela megang balak 6. Kan pernah dibuat atau pernah kan? Pernah. Makanya semoga jangan pas lagi megang balak 6 mati mampus. Itu nanti ketika dibangkitkan balak 6 tidak dibangkit, bisa jadi pucuk balak 6 semua yang saya pegang. Ada malaikat begitu, megang kayu begitu. Waduh kacau itu. Jadi kematian itu tergantung kebiasaan. Makanya Allah katakan, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan menguatkan orang-orang yang rajin berzikir di dunianya, hidupnya dihiasi dengan zikir kepada Allah, kematiannya sedang dalam keadaan berzikir, dan ketika dibangkitkan dia juga nerusin berzikir. Ya wajar kalau dia masuk surga. Makanya kalau kira-kira kita tiba-tiba pulang ngaji mikirin masak kemana, nyesel tidur mau ngaji di luar, ketiduran yang dia ditinggal pulang, mana nasi uduk kagak kebagian, naik motor akhirnya nyungsep di Solongan mati. Pas dibangkitkan nasi uduk kagak kebagian. Jangan sampai ada yang bener nih, jangan. Ya deh, yang di luar biar masuk surga duluan. Ya, kita doain sekarang ya, masuk surga duluan yang di luar ya. Berarti kan? Pas lagi ngedoain yang doa yang mati duluan. Jadi gitu. Nah, maka dari itu di hadis yang lain, di firman Allah yang lain, itu kata Allah bilang begini. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khafi'atan lam yusyrik bi syai'an. Siapa orang yang datang kepada dia bawa dosa sepenuh bumi, bukan lagi kayak gunung, sepenuh bumi. Emang dia doang yang hidup? Ya kalau sepenuh bumi dosa kuat, selama dia lam yusyrik bi syai'an, tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun, laki itu mislaha maghfiratan, maka akan aku datangi dia dengan maghfirah sepenuh bumi. Itu orang yang akan mendapatkan rahmat.
Udah tenang Pak, yang penting pas mati itu nyimpen iman. Orang yang nyimpen iman itu bagaimana? Ini contohnya. Orang mau mati sekarang, ditanyain bengong, bocor, ngapa? Bocor nyebut, udah mau mati, umpama. Ya lagi saya pakai duduk di sini disebut terus. Iya. Mau disebut sini ke depanan. Saya nggak berani nyebut bapak ini, nggak berani. Takut bener. Aduh, ini bener. Jadi tanya. Makanya kadang lakimu mau takut bikin itu orang yang mati husnul khotimah, maksudnya begitu, tauhid itu pengaruhi itu orang, tuntut itu orang supaya matinya husnul khotimah. Mati husnul khotimah itu bagaimana? Di hatinya masih nyimpen iman, syukur-syukur dia bisa Allah, bagus. Nah, kadang-kadang orang sekarang kan mana giginya dopok. Ayo, tadi dari lagi ke belakang ngomongin apa? Oke, ngomongnya begitu ya. Iya kan? Apaan? Saya kerasa hati saya ada. Curiga aja. Apaan? Bukan baper, emang bener sih kalau ngomongin baper. Ayo kami sekarang, jujur ya. Sokong juga. Nah, itu. Makanya kata Rasulullah itu, kita ini suruh ngajak orang betul. Makanya ini. Nah kalau dia pas mati, ya nggak bisa. Kita nggak usah klaim ya. Ya, Bang Ucok kagak bisa menyebut Allah. Tahu matinya suhul khotimah kali ya? Jangan. Doain, kadang-kadang Allah itu lebih ngedengerin kita husnul khotimah. Akhirnya Allah juga karena ada yang menyaksikan begitu. Akhirnya Allah ikutin yang menyaksikan. Makanya kalau ada orang mati udah jangan diceritain lagi, udah doain saja. Nah kalau orang itu walaupun bengong tapi di hatinya masih nyimpen, dijamin nanti di sisi Allah pasti akan masuk surga. Urusan sehari dua hari itu bukan urusan Allah, bukan urusan kita. Ini mampir dulu nih kita ke neraka sehari. Ya mau urusan Allah itu kan bukan kita. Tapi kita nggak boleh mengklaim, mengfonis. Karena nanti kalau nggak salah itu di hadis ketiga ya, yang ceritanya dua saudara Bani Israel, yang satu ahli ibadah, yang satu belaka, berbuat dosa. Akhirnya yang ahli ibadah, yang rajin sholat, suka ada di masjid, dan kadang-kadang kalau pas lapangan sepi dia yang ada, dia yang sholat, dia yang imam. Tahu masjid-masjid itu? Gitu. Jangan sampai ada masjid-masjid yang di kelompok DMI aja. Malu kita. Nah, pas saudara yang rajin ibadah melihat saudaranya yang belum berdosa, lu jangan begitu, berhenti, bagus. Nah, yang berbuat dosa dibilang begini, emang lu hidup ngatur buat? Emang lu dihidupin sama Allah buat ngoreksi saya? Udah ngapa? Urusin lu, bebek, begitu. Ini kalau ada orang yang kita ingetin ngomong begitu, terus kita apain? Hah? Didoain masuk neraka. Ya, ketika dia jawab begitu, ini yang ahli ibadah agak ada juga. Lu dibilangin ngomong begitu, lu ke orang bakalan diampunin sama Allah. Nah, kayak lu yang begitu orang bakalan masuk surga. Begitu katanya. Akhirnya itu berdua mati bareng. Mati bareng, yang dipanggil duluan siapa? Kira-kira. Hah? Ayo, ini kan termasuk keyakinan itu. Kira-kira yang dipanggil duluan siapa menurut Bapak?
Aduh, kena loh. Terus Allah itu berfirman, hadis qudsi juga. Akunta bi aliman au kunta ma fi yadi qadiran. Begitu Allah bilang. Emang lo tahu benar tentang saya? Atau ente memang lebih hebat daripada kekuasaan saya? Begitu Allah marah. Kenapa? Karena dia memvonis orang tidak diampuni oleh Allah dan tidak masuk ke dalam hati-hati. Nah, ini sanggup belum neraka. Jangan. Dia belum mati. Nah, kalau dia mati pas taubat, emang tahu kita? Ini kadang-kadang ditegur. Ini kan fakta Pak, harus ditampakkan biar masyarakat tahu. Nah, kalau kalah rupiah, ntar di sisi Allah itu akan digugat. Makanya kita jangan gampang memvonis, apalagi kafir lu kafir. Kadang-kadang kita kalau lagi marah sama anak begitu Pak, setan dulu. Itu jangan dikira itu lolos. Baik, kita itu sekarang Allah, lu orang apa setan? Begitu kan? Orang kok, lu ngapain nama anak setan? Begitu nanti. Jadi nggak ada yang tidak akan ditanya oleh Allah. Kulus apa ya? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya. Urusan yang pernah kita dengar. Ini kita lagi ngaji, ini lagi ngaji. Ada yang ngedengerin, ada yang bengong doang. Pikirannya kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada kan yang bengong? Itu juga. Jadi kita tidak boleh. Artinya memang Allah nanti pokoknya ketiga dibanding hisab bisa bayar sirah rahmatillah. Tetapi kita nggak boleh mengklaim, oh Bapak insya Allah rahmatillah. Itu sudah doa. Nah kalau ya Bapak begini ini yang wajah-wajah kayak bingung nggak tahu mikirin tentang apa itu. Tapi tidak termasuk Pak Jidik ya, kalau Pak Jidik emang bingung. Ini, waduh, kita nggak boleh mengklaim, mengklaim. Ya mudah-mudahan kita urusan vonis mah, yang penting kita mohon sama Allah. Nah kalau tadi ceritanya ini kira-kira ini kita bingoi di hisab apa hisab yasiro? Emang sedekah berapa? Sedekah 2.000 perak diberi hisab. Kadang-kadang kita ini hebat, Mas. Ini kalau ada jembatan magocengan sama 2.000-an yang keluar berapa? Kotak kemudian kotak buka aja. Itu. Nah, ini kadang-kadang mintanya mampu kita. Tetapi Allah itu tahu. Ada tuh Bang Uncot naruh di kotak ini 100 ribuan, lembaran 100 ribuan. Gua kata gua paling banyak kagak ada kayak jadi dari tadi ada yang gopekan, ada yang 2 ribuan semua sudah gratis. Dia hitungin sama dia yang masukin kotak. Ada yang pura-pura dengan kotak doang kayak ngerasukin, padahal enggak. Apa sih itunya tuh dilihatin? Ini mah yang 100 ribu orang 5. Udah yakin betul kagak ada. Waduh. Ya, saya kira demikian. Ada yang perlu tanya enggak? Ya, ada takut. Saya doain jika dihisab, biarin dah urusan hisab-hisaban urusan Allah. Yang penting bagaimana kita, ya Allah biha, ya Allah bihusnin. Tuh, saya kira kalau gak ada yang nanya, mudah-mudahan ini apa yang kita kaji pagi hari ini ada yang bisa dibawa pulang. Kalau kira-kira orang bisa dibawa pulang semua, jangan
ditinggal semua. Itu mah sama aja mak rangga, berebut bikin makainya orang. Jangan begitu ngaji. Minimal mah, iya saya ingat itu. Saya kira demikian. Allahumma barik lana ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban, afiatan fid dini wad dunya wal akhirah. Nahkim lana bi husnil khatimah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimasukin di YouTube. Sallallahu alaihi wasallam.